Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bella, NPM 1731140068. Saya dari kelas manajemen 7A Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Menurut Hadari Nawawi mendefinisikan bahwa keputusan pada dasarnya berarti hasil akhir dalam mempertimbangkan sesuatu yang akan dilaksanakan secara nyata. Keputusan juga dapat diartikan sebagai hasil terbaik dalam memilih satu di antara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi. Sementara itu, pengambilan keputusan merupakan proses atau rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Proses pengambilan keputusan ini dapat dilakukan sendiri dan dapat pula dilaksanakan dengan bantuan atau pengikutsertaan orang lain. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership. Kepemimpinan berbeda arti dengan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang tugasnya memimpin sehingga pimpinan dapat juga disebut manajer. Sedangkan kepemimpinan adalah bakat atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap pemimpin atau manajer. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Secara etimologi, manajemen berasal dari kata manajemen, sedangkan secara terminologi dapat dikemukakan oleh M. Manulang, yaitu manajemen itu mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu. Lebih lanjut, dikatakan bahwa manajemen adalah fungsi-fungsi untuk menyampaikan sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Sementara dakwah adalah mengajak manusia agar berbuat kebaikan dan menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kepemimpinan manajemen dakwah juga memiliki hubungan yang erat dengan proses pengambilan keputusan. Hal tersebut didasarkan dari berbagai macam pendapat umum bahwa inti dari manajemen adalah kepemimpinan. Sementara itu, seorang pimpinan harus membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah karena suatu masalah harus diselesaikan, dan atas dasar penyelesaian masalah itu, maka pemimpin dapat merumuskan suatu perencanaan lebih lanjut guna memajukan organisasi yang dipimpinnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses pemikiran yang menetapkan satu pilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna memecahkan suatu masalah, merupakan aspek terpenting di dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Dasar-dasar munculnya pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. Menurut Gatot Suraji dan Angel Betus Martono mengemukakan bahwa secara umum pengambilan keputusan dapat muncul atas beberapa sebab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perasaan. Kedua, berdasarkan rasio. Ketiga, berdasarkan pengalaman. Keempat, berdasarkan fakta, data, dan keterangan. Kelima, berdasarkan wewenang. Kemampuan pemimpin dakwah. Sebagai pemimpin dakwah harus memiliki beberapa kemampuan atau keterampilan agar tugasnya dapat diemban dengan baik. Secara umum, kemampuan atau keterampilan itu tercermin dalam 3 hal, yaitu yang pertama, technical skill, yang kedua, human skill, yang ketiga, conceptual skill. Kriteria pengambilan keputusan dalam kepemimpinan manajemen dakwah. A. Pengambilan keputusan otokratis.
B. Pengambilan keputusan semi autokratis. C. Hasil keputusan yang berkriteria konsultatif. D. Hasil keputusan yang berkriteria semi konsultatif. E. Hasil keputusan yang berkriteria demokratis. Tahap-tahap pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Keputusan yang telah ditetapkan pemimpin bukanlah merupakan tujuan organisasi, namun sebagai cara yang tepat untuk merealisasikan tujuan. Penelitian, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Desain, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dilakukan. Pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari keseluruhan yang ada. Motivasi dalam manajemen dakwah. Istilah motivasi berasal dari bahasa Latin movere, berarti bergerak atau menggerakkan. Dalam hubungan ini, pengertian motivasi menurut istilah manajemen ialah suatu proses psikologis yang mendorong perilaku orang-orang agar tertuju ke arah tertentu. Dengan proses ini, seorang manajer mendorong agar orang-orang berusaha dengan penuh kemauan mencapai tujuan organisasi. Memberikan motivasi merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh manajer. Dengan motivasi tersebut, dia dapat membangkitkan inspirasi dan mendorong semangat orang lain agar bekerja lebih baik dan lebih produktif. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses kepemimpinan manajemen dakwah. Karena tanpa keputusan yang tepat, maka kepemimpinan manajemen tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keputusan yang telah ditetapkan pemimpin manajemen dakwah bukanlah tujuan organisasi, namun sebagai cara yang tepat untuk merealisasikan tujuan dakwah itu sendiri. Manajemen dakwah adalah sebagai proses perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, menghimpun dan menempatkan tenaga-tenaga pelaksana dalam kelompok-kelompok tugas, kemudian mengarahkan ke arah pencapaian tujuan dakwah. Untuk mencapai tujuan dakwah, seorang dai semestinya memiliki sifat yang baik yang mewujudkan perilaku yang baik. Adapun sifat seorang dai sesuai dengan Al-Qur'an adalah yang pertama, lemah lembut dalam menjalankan dakwah. Yang kedua, bermusyawarah dalam segala urusan termasuk urusan dakwah. Yang ketiga, kebulatan tekad dalam menjalankan dakwah. Yang keempat, tawakal kepada Allah setelah bermusyawarah. Yang kelima, memohon bantuan kepada Allah sebagai konsekuensi dari tawakal. Yang keenam, menjauhi kecurangan. Yang ketujuh, mendakwakan ayat Allah untuk menjalankan jalan hidup bagi umat manusia. Yang ke-8, membersihkan jiwa raga manusia dengan jalan mencerdaskannya. Yang ke-9, mengejar manusia kitab suci Al-Quran, hikmah, serta rahasia alam. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.